Baik Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-51. Yesaya pasal yang ke-51. Ya, Yesaya 51 ayat 12 hingga ayat ke-13. Baik, sudah kita baca bergantian ayat-ayat ini. Yesaya pasal 51 ayat 12 hingga ayat 13. Mari kita baca bergantian. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Ayat 14, dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Ayat 15, sebab akulah Tuhan Allahmu yang melindungi engkau, sehingga lomba-lomba ikut Tuhan semesta alam. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah rumahku. Ya, sampai situ saja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adikku dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar tentang jangan takut terhadap manusia sehingga kita melupakan Tuhan. Kalau berbicara tentang takut kepada manusia, dulu Om pernah ke gereja, lalu setiap ke gereja Om itu mengalami yang namanya kemarahan dari orang tua Om, terutama papa. Ya, dia sering memarahi Om dan melarang Om untuk ke gereja dengan berbagai alasan kemarahan dia kepada Om. Tapi Om tidak menghiraukan hal itu dan terus ke gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang ketika kita makan di tengah-tengah restoran juga, kadang-kadang kita tidak berani berdoa. Kenapa? Karena kita melihat orang yang ramai, lalu dengan alasan malu, dengan alasan nanti dicap kita sebagai orang fanatik, dan mungkin ada alasan-alasan yang lainnya, sehingga kita sepertinya melupakan Tuhan karena kita takut kepada manusia, sehingga kita melupakan Tuhan. Ya. Zaman sekarang sudah agak enak, ke gereja, di gereja disediakan Alkitab, bahkan di dalam HP pun ada Alkitab. Tetapi zaman saya masih muda, kami harus membawa Alkitab sendiri ke gereja. Kadang-kadang bertemu dengan teman-teman di tengah jalan, kadang-kadang
disoraki. Kadang-kadang diberi label, ini pendeta lewat. Iya, jadi Tuhan akhirnya membuatkan mereka jadi juga saya. Nah, jadi kalau kita takut kepada manusia, maka kita tidak akan pernah melakukan seperti itu. Jangan takut kepada manusia sehingga melupakan Tuhan, melupakan firman-Nya. Karena Tuhan tidak bisa lepas daripada firman-Nya. Mengapa? Why? Mengapa kita enggak boleh takut kepada manusia sehingga melupakan Tuhan? Mengapa? Karena MA. Apa itu MA? Mama. Apakah Mahkamah Agama? Apakah Mahkamah Agung? Apa arti MA? Yang pertama kita belajar tentang M, yaitu manusia. Ada apa dengan manusia? Saudara-saudara, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-12 dikatakan, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Saudara-saudara, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, manusia dikatakan di situ dia akan mati. Dikatakan manusia itu seperti rumput. Jika dibandingkan dengan Allah, manusia itu sangat jauh berbeda. Allah adalah Allah pencipta alam jagat raya. Allah adalah Allah yang kekal adanya. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah Allah yang melihat manusia seperti rumput, seperti nyamuk yang akan mati juga. Jadi Allah itu Allah yang berkuasa. Bahkan dalam perjanjian baru dikatakan, janganlah takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi Allah yang harus takut kepada Allah, karena Allah yang sanggup membunuh tubuh maupun jiwa manusia. Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah itu Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, sedangkan manusia itu adalah ciptaan Allah, adalah manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya. Tapi kenapa kita lebih takut kepada manusia daripada Allah? Why? Mengapa? Allah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Kalau dia murka, tidak ada yang bisa lepas dari tangannya. Sedangkan manusia adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kebodohan. Kenapa kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah? Seharusnya kita lebih takut kepada Allah daripada manusia. Amin. Beri semangat doa. Bukan takut kepada manusia lalu melupakan Tuhan. Banyak orang yang takut kepada manusia lalu melupakan Tuhan, melupakan firman-Nya. Saya sedih. Saya banyak melayani anak-anak muda. Sudah dari dulu saya melayani, bahkan satu gereja pernah saya layani hampir 90% itu anak-anak muda. Dan dalam pengalaman pelayanan saya sangat sedih manakala ketika mereka sudah menginjak dewasa
dan siap menikah. Dan ketika mereka menikah, akhirnya mereka melupakan Tuhan karena pasangannya tidak seiman. Ketika pasangannya berkata, tinggalkan Tuhan, maka dia pun tinggalkan Tuhan. Kalau kamu tidak tinggalkan Tuhan, maka saya tidak jadi dengan engkau. Maka dia pun meninggalkan Tuhan. Goodbye my love dengan Tuhan Yesus. Demi seorang perempuan, demi seorang laki-laki, dia meninggalkan Tuhan. Dia lebih mengutamakan manusia daripada Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang telah berbelas kasihan kepada dia. Betapa menyedihkan. Padahal Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isi. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tapi demi seorang perempuan, demi seorang laki-laki, kita rela melupakan Tuhan. Goodbye my love dengan Tuhan. Saudara-saudara, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita jangan takut akan manusia dan harus lebih takut kepada Tuhan dan jangan melupakan Tuhan? Karena manusia itu fana adanya. Manusia itu kecil adanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu terlalu berharga bagi kita semua. Amin. Yesus itu lebih berharga dari segala-galanya. Yesus lebih berharga daripada manusia itu sendiri. Yesus lebih berharga dari nyawa kita sekalipun. Lalu kali ada sebuah gereja ya diserang oleh sekelompok tentara. Lalu ketika itu tentara ini masuk dalam gereja. Waktu itu sedang ibadah langsung berhenti. Lalu apa yang terjadi? Pemimpin tentara itu memanggil satu persatu dari jemaat yang ada. Kamu datang sini. Diambil itu salib, diambil itu gambar Yesus yang ada. Dia suruh, kamu harus injak-injak ini dan mengutuki Tuhan. Kutuk itu. Kutuk Tuhan. Kalau kamu enggak kutuk, maka kamu akan dihukum, dibunuh, dan seterusnya. Satu demi satu ketakutan. Akhirnya satu demi satu menginjak dan meludahi gambar Yesus. Tapi ada seorang perempuan, ketika dia disuruh datang, dia bukannya menginjak, bukannya meludahi, tapi justru dia mengambil dan melap. Memang itu bukan Tuhan, itu benda mati. Tapi dia berkata, aku tidak akan mengutuki Tuhan, walaupun kamu membunuh aku sekalipun. Akhirnya tentara itu berkata, pergi kamu di sana. Dan yang tadi mengutuk itu semua dihukum. Dan perempuan ini akhirnya dibebaskan. Beri semangat Tuhan. Itulah contoh-contoh orang yang setia pada Tuhan, yang tidak takut kepada manusia,
dan lebih takut kepada Tuhan. Mengapa? Yang kedua, yaitu A. Tadi N, sekarang A. Itu A. A itu adalah Allah. Allah yang akan melindungi, Allah yang akan meluputkan, Allah yang akan menaungi orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang tidak takut kepada manusia daripada Tuhan. Kita tahu ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh untuk menyembah patung, dan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia pada firman Tuhan, memang mereka harus mengalami penderitaan sejenak. Mereka diikat, mereka dilempar ke dalam api yang menyala-nyala itu. Tapi kita tahu Allah melepaskan dia, melepaskan mereka, dan tidak ada satu helai rambut pun dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terbakar, karena Allah melepaskan, melindungi mereka. Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umat. Allah memberikan firman, Allah menyembunyikan orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang tidak takut kepada manusia dan lebih takut kepada Allah. Tuhan akan membebaskan mereka. Kita tahu Daniel itu tidak tua, umurnya masih muda. Ya, ketika terkena hukuman, artinya dia tunduk kepada Tuhan, dia dilarang untuk berdoa. Tapi dia berdoa tiga kali sehari. Dilarang untuk menyembah Allah, tapi dia tetap menyembah kepada Allah. Lalu dia dilempar oleh musuh-musuhnya ke dalam gua singa. Ketika dia berada dalam gua singa, apa yang terjadi? Singa yang kelaparan itu tidak bisa membuka mulut mereka. Kenapa? Karena tangan Tuhan mengatur akan mulut-mulut singa itu. Malaikat Tuhan dikirim untuk menolong Daniel. Mengapa? Karena Daniel setia kepada firman Tuhan. Daniel tidak melupakan Tuhan. Daniel lebih takut kepada Allah daripada manusia. Bahkan dia lebih takut kepada Allah daripada singa-singa yang haus akan darah manusia. Saudara-saudara, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita jangan takut kepada manusia daripada Allah? Karena Allah akan membela kita. Amin.
Allah akan menaungi kita ketika kita tetap kepada Allah. Allah berada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Alkitab berkata, tidak ada. Kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita minta Jason tutup kita dalam. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini semakin dikuatkan kembali, semakin diteguhkan kembali, di mana supaya dalam kehidupan selanjutnya kami bisa terus dekat denganmu dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pengajaran pada malam hari ini dan juga yang telah menyampaikan firman-Nya. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu dalam setiap pelayanan lembaga kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk.